Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Ketemu lagi dengan saya, Durotun Mahfudoh, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Balapulang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan tidak sekedar tentang penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan semata. Lebih dari itu, pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang utuh dan berbudaya, yaitu manusia yang memiliki akal, hati, dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan juga menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong harus memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman artinya kita sebagai guru harus mampu mengajar dan menguasai kebutuhan media dan informasi yang disesuaikan dengan keadaan zaman. Pengajaran adalah bagian penting dalam proses pembelajaran. Pengajaran bukanlah sekedar proses mentransfer informasi dari guru ke murid. Lebih dari itu, pengajaran harus dijalankan dengan cinta dan penuh keikhlasan. Guru harus menjadi teladan bagi para muridnya, mampu memberikan inspirasi dan membantu mereka menemukan potensi yang terbaik dalam diri mereka. Pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara juga harus menghargai keunikan dan perbedaan tiap individu. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya menganggap bahwa murid di kelas adalah objek di mana murid harus mengikuti perintah serta aturan yang diberikan oleh guru. Sehingga tanpa saya sadari, saya telah menerapkan teacher center karena saya beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru. Murid juga dituntut untuk memahami semua materi pelajaran agar saat kegiatan penilaian, murid mendapatkan nilai yang tinggi. Sampai saya kurang memperhatikan bagaimana minat murid saya serta perilakunya selama di kelas, karena saya hanya berfokus pada penyampaian materi dengan harapan agar murid mampu memahami materi yang saya sampaikan. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya sangat menyadari bahwa ternyata pembelajaran yang saya lakukan selama ini keliru. Banyak sekali hal-hal baru yang saya tahu. Antara lain, saya menjadi lebih memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus berpihak atau berpusat pada murid. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya juga semakin memahami akan makna dari semboyan pendidikan Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Sebagai pendidik, saya juga harus bersikap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman. Saya harus melek teknologi agar mampu memberikan pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Yang dapat saya terapkan di kelas agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menjadikan murid di dalam kelas sebagai subjek, bukan objek, sehingga murid memiliki kemerdekaan dalam belajar. Selain itu, menerapkan pembelajaran yang berpihak atau berpusat pada murid. Saya juga
memposisikan diri saya sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah. Saya juga memberikan ruang dan waktu kepada murid agar bisa mengekspresikan dirinya sehingga saya mampu mengenali bakat dan minat mereka dan mampu mengarahkannya. Selain itu, saya juga menciptakan suasana kelas yang lebih menyenangkan dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif. Saya juga memberikan pembelajaran yang menyenangkan melalui media pembelajaran baik berupa gambar, video, audio, serta pembelajaran dengan menggunakan media permainan edukatif. Saya juga harus menunjukkan teladan dan contoh yang baik dengan memberikan penguatan pendidikan karakter kepada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mari, didiklah anak-anak kita dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zaman. Berilah anak kebebasan. Kita sebagai pamong harus memberi tuntunan serta arahan agar anak tidak kehilangan arah dan dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Mari kita cetak generasi bangsa yang tidak hanya cerdas tetapi juga berbudi Pancasila. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.